Ya, baik, kita lanjutkan kembali topik kita malam hari ini terkait dengan dihidupkannya kembali pasal penghinaan presiden. Pak Atmaji sudah siap untuk menjawab, Pak? Sudah ada waktu break lumayan lama ini. Meskipun dikerumuni itu diserang oleh 7. Bukan, Pak. Enggak, begini. Di dalam lingkungan kerja seperti kepresidenan itu, tentu tidak, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak tahu prosesnya ya. Tidak, kadang-kadang tidak logik. Tidak tajam karena banyak pengaruh-pengaruh yang kepentingan itu bermain di situ. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa presiden itu terima aja dan asal tanda tangan gitu. Tapi pasti ada proses perlahan. Cuma bagaimana proses itu hingga kemudian tetap itu muncul, nah itu barangkali bagi saya pun yang di dalam juga masih misteri. Saya mau dukung Pak Atmaji di sini. Boleh, boleh. Saya mau dukung. Jadi dimanapun atau pada periode manapun, lingkungan istana itu penuh dengan hal-hal yang membuat pikiran jernih sering atau karena kali itu kemudian menjadi tidak jernih lagi itu. Putusan diambil dari suatu proses panjang, kalau proses panjangnya jelek, sama seperti soal yang simpel aja, soal undangan pelantikan bin itu pun bisa jadi musibah. Iya, bisa salah begitu menyebutkan. Apalagi yang soal yang tapi percuma dia kalau ada staf hukumnya kemana aja, ada menteri hukumnya, ada urusan hukumnya. Sabar Pak, yang mau mendukung dulu ada dua. Boleh, boleh. Mas Atmaji ini wartawan dengan jam terbang tinggi dia. Jadi menurut saya ada kemungkinan, ini saya dukung Pak Atmaji, ada kemungkinan ini orang-orang tertentu ingin menjebloskan Presiden Joko Widodo melalui pasal ini. Ada kemungkinan. Berarti kalau orang tertentu orang sekitar dong. Pak Didi. Iya. Jadi pertama-tama Pak Atmaji nggak berani terang-terang ngomong gitu. Saya luruskan pakai law konteks. Pertama-tama saya ingin mengatakan A1. mekanisme di sekitar istana ini bagaimana? Kok bisa berbeda-beda pendapat? Sementara ini kan sudah resmi ya. Apa tidak baik biar saja diuji di publik ya. Saya sepakat bahwa sekeras apapun kritikan, protes, pernyataan keras, tentu biarkan saja publik berpendapat demikian, tidak apa-apa. Itu sekeras apapun. Namun tentu kalau presiden, ini bukan membela, tapi saya coba, kalau presidennya dihina ya, fotonya dibakar, misalnya dibakar, diludahi, diinjak-injak. Nah, apakah rakyatnya membiarkan? Sehubungan putusan MK, saya ingin mengkritisi juga tahun 2006. Ini ada standar ganda. Sebentar. Ya, benar-benar. Saya nggak tahun 2006. Pak, ini agak khawatir dengar-dengar kata dibakar. Soalnya agak trauma. Agak trauma. Saya ingin mengungkap sesuatu. Seseorang yang bisa salah. Bisa. Ya tunggu, 2006 ini ada standar ganda ya. Terhadap kepala negara asing, kenapa tidak diberlakukan hal yang sama? Mereka dilindungi sementara presiden kita sendiri tidak bisa melindungi dirinya ketika dihina. Jadi saya ingin mengatakan begini, kalau sebatas pernyataan keras no problem, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengarah fitnah dan pelecehan, tentu ini dituduh lingkaran istana menerima kendaraan mobil dan sebagainya. Ternyata itu kan fitnah, tapi sudah sedemikian rupa. Menyambung apa kan Mas Di? Tadi saya jadi ingat sebuah jokes ya, kita jokes dulu sebentar. Itu dulu dari sangat populer sekali di Mati Ketawa ala Rusia. Jadi di Rusia itu orang Rusia berkata kepada orang Amerika berkata pada orang Rusia, kami itu kalau di Amerika itu bebas dengan seenak-enaknya bikin lelucon tentang Ronald Reagan. Kami bisa bebas ngapa-ngapain presiden kami gitu, Ronald Reagan. Orang Rusianya jawab begini, Mas, sama di sini juga kami juga bebas memainkan lelucon tentang Ronald Reagan gitu. Iya, jadi leluconnya adalah tergantung konteksnya. Tapi saya yang menjadi saksi ahli tahun 2006 dan pertanyaan itu muncul dari hakim. Saya ingin mengatakan demikian. Itu hebatnya kami negara Republik Indonesia. Kami tidak serta-merta mengizinkan yaitu aparat keamanan atau polisi langsung mempunyai interpretasi dan main tangkap langsung. Tetapi ketika presidennya sebagai individu merasa terhina, karena dalam komunikasi politik penghinaan sama dengan komunikasi politik yang paling terhina. Cara melakukan yang paling terhina itu penghinaan. Jadi kalau Bapak Presiden kami merasa bahwa dia terhina, langsung dia bisa
melaporkan. Ada pasal-pasalnya gitu. Sama di negara-negara lain juga bisa demikian. Poin pentingnya di situ. Poin pentingnya di situ. Bukannya kita tidak ingin begitu kan ya. Iya, bukannya kita tidak ingin juga Presiden Amerika dihina ya. Tetapi ketika dia misalnya menembak dan kemudian mengizinkan pembantaian di satu tempat, maka warga negara dari berbagai belahan dunia melakukan kritik juga terhadap dia misalnya. Kalau dia tersinggung, sebetulnya secara internasional pun ada cara-cara untuk itu. Ada dua catatan katakan Mas Didi tadi, presiden luar negeri itu tamu harus dihormati. Kita menghina nggak boleh, nanti orang nggak ada masuk Indonesia. Tapi perlu dipahami bab 2 tadi, lahirnya pasal kejahatan presiden itu. Karena apa? Dulu sejarahnya ini ada yang memisahkan persamaan depan karena ini presiden lambang negara, maka ditempatkan di bab 2 tadi 134, 137. Tapi berdasarkan putus konstitusi kita perubahan keempat, lambang negara 36A itu adalah bukan presiden. Sekali lagi kalau dulu presiden raja maka ditempatkan di bab 2. Karena sekarang konstitusi mengatakan lambang negara bukan presiden, ya itu keluar. Maka presiden di depan hukum sama. Maka ada pasal-pasal lain tadi. Nah kita setuju, dan itu deliknya bukan delik biasa, delik aduan. Makanya muncul di pasal lain. Jadi jangan kita bandingkan dengan presiden luar, itu dua hal yang berbeda. Kalau presiden luar dihina ya karena itu kita ini ya gitu ya. Saya sarankanlah kepada Pak Presiden Jokowi ini sudah narik pasal itu. Tidak semua pasal, tapi pasal itu ditarik. Karena pijakan konstitusionalnya memang tidak ada sama sekali. Atau DPR jangan bahas, habisin energi pasal itu, buang aja. Dan begini Pak Haji, ya. Kalau kita bukan ini, dan kita mesti konsisten taat pada Undang-Undang Dasar gitu ya. Pasal 24-nya jelas, final dan mengikat, tidak memberikan kesempatan hukum sekecil apapun kepada presiden untuk kembali menggunakan hal yang sudah dinyatakan konstitusional itu. Itu satu. Jangan salah kalau cara berpikir yang tadi beliau bilang, ini kan cara berpikir pasal 167 dan seterusnya itu ketika filsafatnya masih feodal. Kolonialisme. Iya, kolonialisme. Waktu undang-undang KWP ini diberlakukan tahun 45 tidak ada perdebatan. Jadi praktis yang dari Belanda itu terus langsung konkordasi aja, langsung berlaku aja. Sehingga pijakan filsafatnya memang salah sama sekali. Begitu, dan itu sebabnya saya ingin menyarankan kepada Pak Presiden melalui Pak Atmaji, tarik besar hati, tarik pasal itu keluar. Yang lain-lain silakan saja, tapi pasal itu tarik. Supaya kita menemukan, dan dengan begitu maka Pak Presiden tidak hanya memastikan bahwa kita ini terus bergerak dengan demokrasi yang bagus, tapi dia memastikan juga bahwa ada persamaan kedudukan di depan hukum dan macam-macam itu. Kemudian dia pastikan bahwa dia akuntabel, dia transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan dengan begitu maka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul dia berusaha untuk penuhi. Saran saya itu kepada beliau. Ya, Mas Ferry. Kalau memang kan ini tadi menjernihkan masalah Pak Atmaji. Jadi memang kita juga maklum tugas di kantor kepresidenan sedemikian banyaknya dan banyaknya dan dalam rangka menjernihkan lagi masalah tentang pasal penghinaan presiden ini, Partai Gerindra, saya dan teman-teman di aktivis dan semua yang rasanya merasa bakal jadi calon yang akan dikenakan pasal penghinaan ini tuh sebaiknya itu ditarik. Ada bahayanya juga Pak. Agak menarik juga. Ini kan karena Pak Joko Widodo yang menang. Kalau Prabowo yang menang, pasal ini keluar nggak? Jangan-jangan lebih galak lagi keluarnya. Nggak mungkin, karena itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini sesuatu yang sebenarnya harus dilakukan oleh Ini memang sangat menarik. Sebentar ya, ini ada soal teknis gitu ya. Apalagi kalau rumusan yang ada sekarang ya, Mas ya. Rumusan yang ada sekarang itu kalau kita orang teknik, orang hukum, delik formil. Delik formil tidak digantungkan penuntutannya atau penyidikannya kepada pengaduan. Begitu ada perbuatan langsung bisa ditangkap. Itu berbahaya sekali. Anda bisa bayangkan kalau ada 300 orang rame-rame pergi di depan kantor presiden, istana negara, dan menghina dengan tujuan agar ditangkap. 300 orang ditangkap sekaligus. Terus sanksi hukumannya berat sekali. Berat sekali 5 itu tahun. dia, itu akan bisa ditahan. 5 tahun. 5 tahun bisa ditahan. Itu jadi alat penguasa, itu yang kita khawatirkan. Jadi alat untuk menghabisi itu lebih parah dari Belanda loh. Belanda aja nggak segitu, nggak 5 tahun ancamannya. Begitu itu. Nabi aja cuma Ada Pak Didi yang paling sedikit dapat kesempatan tadi. Ya masih wajar-wajar selama ini kritikannya ya, sekeras apapun. Bahkan di era SBY kalau mau dilaporkan tuh ada 300 lebih. 300 lebih. Oh, sudah ada datanya ya, 300 ya? Ada. Saya masih masuk di dalam. Saya yakin. Cuma tidak pernah digunakan. Yang itu loh yang saya menyatakan 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru bersama Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama. Jadi kalau masih ada orang mengkritisi berarti masih menyayangi presiden. Cuma yang lebih bahaya sebenarnya dalam kenyataan orang yang suka menjilat presiden ini. Memberikan informasi yang
informasi yang keliru sehingga presiden lalu menyatakan semua keadaan itu baik-baik saja. Ini lebih bahaya gitu loh. Misalnya ekonomi sedang ada itu positif itu. Ekonomi sedang ada masalah, dibilang baik-baik saja. Solar lagi bermasalah. Jadi harusnya pasalnya untuk ini ya. Saya setuju. Kalau kita berbeda pendapat, kalau itu berbeda pendapatan. Saya setuju, dari kemarin saya sudah bilang undang-undang tentang penghinaan atau kritik ini positif karena dia mengingatkan orang, oh ada yang masalah nih, coba kita cek. Yang paling bahaya itu dan harus diusulkan adalah undang-undang penjilatan. Itu tadi saya masalah dong, membuat orang kembali undang-undang senang gitu kan. Penghinaan presiden ini juga mantan presiden kita, Presiden SBY itu juga sampai nge-tweet ya. Kita baca tweetnya boleh ya, kita lihat ya. Ini presiden kita periode 2004-2009, 2014 ya. Nah ini Pak SBY ini langsung kalau ada tanda ini bintang SBY bintang berarti Pak SBY langsung nge-tweet. Pasal penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan tetap ada karetnya. Artinya ada unsur subjektivitasnya. Kemudian ada juga lagi di sisi lain penggunaan kekuasaan apalagi berlebihan untuk perkarakan orang yang dinilai menghina termasuk oleh presiden itu juga tidak baik. Saya rasa ini poin ini penting sekali ya. Nih, saya kriterianya yang lebih jelas nih harus dirumuskan. Kalau presiden kita dihina, difitnah ya masa kita biarkan, masa rakyat membiarkan. Kalau kebebasan berbicara, berpendapat, harus khusus. oleh karenanya saya kira begini, saya balik lagi, usulan yang diajukan jangan kita belum apa-apa negatif, kita dengar dulu, biar diuji di forum DPR, diuji di depan publik. Biar mendapatkan saya bukan orang politik, Mas Majid. Ini Mas Didi ini bilang, begitu dia masuk di DPR di sana, mereka setuju. Ya, delik formil. Besoknya jadi hukum positif. Lusa ada 3.000 orang demonstrasi depan istana. Hina presiden. Tangkap semua 3.000 orang itu. Celaka Pak Majid. Satu ya. Sebaiknya memang. Ya, yang kedua yang tadi itu Pak. sebenarnya Pak SBY meminta sudahlah pasal penghinaan yang sekarang itu drop. Ada Sudah Pak Makar itu, Pak Atmaji sudah dengar. Ada pasal 310. Begini sampaikan. Ya, begini Mas Cipta. Ini ada filsafatnya juga salah loh. Sebab betul itu yang tadi bilang presiden simbol bangsa bla 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 bla. Dulu ya, itu dulu kalau kita cek dalam perdebatan Undang-Undang Dasar 45, kita temukan ini gagasan dan pikiran dari Profesor Supomo yang pikiran integralistik, filsafat integralistik. Presiden adalah ayah dari kita semua, tuan dari kita semua, tidak mungkin dia adil, dia manusia bagus semua. Ya, ini dia adil sekali dan segala macam. Ini agak sederhana di dalam ini pijakan komunikasi. filsafatnya Spinoza. Dalam komunikasi politiknya agak sederhana karena orang mengatakan ini bukan lambang negara tapi simbol. Symbol of the state kalau diterjemahkan sama dengan lambang negara. Dalam konteks simbol yang sebelumnya itu adalah transcendental. Jadi simbol itu adalah sesuatu yang jaraknya itu diagung-agungkan jauh dari kita. Itu dulu sekarang udah Sekarang sudah ditulis di konstitusi. Jadi begini, kalau kita mau ketemu itu soal simbol kenapa presiden juga menjadi simbol negara itu karena pada waktu itu ketika bikin lembaga kepresidenan ini kan yang nama di Inggris kan sudah terjadi itu ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. Nah di Amerika kalau waktu bikin lembaga kepresidenan ini duanya disatukan. Lalu dibilang sudah ini satu persis seperti yang di sana. Jadi yang di Inggris itu ada kepala pemerintahan, ada kepala negara, kita satu saja di sini presiden. Ini niru Belanda sama Prancis sama. Tapi saya terakhir kalau diizinkan oleh kalau diizinkan oleh saya harus tutup saya terakhir segmen ingin ini. mengatakan terima kasih kepada Pak Atmaji lagi-lagi karena dia menyampaikan sesuatu dengan jernih sebagai mantan aktivis yang ada di dalam istana pun menyampaikan sesuatu dengan jernih. Paling bahaya adalah mantan aktivis yang sebelumnya mengkritik sekarang melarang orang untuk mengkritik. Terima kasih Pak Atmaji. Pak Atmaji terima kasih, sampaikan salam kami untuk Pak Presiden begitu ya. Dan kita ucapkan terima kasih juga Pak Didi, terima kasih Mas Ferry, terima kasih Bapak-bapak pengamat ini tetap di sini ya karena kita mau bahas lagi yang lain ini untuk calon pimpinan KPK. Nah ini yang masih jadi misteri, oke? Pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di News.pol, kita kembali sesaat lagi. Kalau ada kaum laki-laki lain yang pada waktu itu meragukan mereka, saya tidak. Saya bilang pada waktu itu begini, Pak Cipta. Memangnya kenapa sih ibu-ibu itu mereka kerja apa terus Anda meragukan? Mereka kan cuma duduk, menghitung, melihat. Mereka profesor, doktor semua. Jadi tidak ada dasar meragukan mereka. Ini menarik nih karena ini pelecehan secara halus ini. secara halus. Rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau menahan sakitnya?